Pagi hari ini renungan kita adalah hidup sebagai prajurit, dan tentu saja maksudnya adalah sebagai prajurit Kristus, ya. Nah, Paulus menggambarkan juga kehidupan kita itu sebagai prajurit, ya. 2 Timotius 2 ayatnya yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, firman Tuhan berkata bahwa ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Nah, mungkin ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita sebagai manusia yang inginnya yang senang, bahagia, nikmat, selalu sukacita gitu ya. Tetapi Paulus sudah mengingatkan untuk ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ya, mengapa? Karena seorang prajurit itu berjuang, dan kalau berjuang dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, atau tidak fokus kepada dirinya sendiri, kepada hidupnya, tetapi fokus kepada Tuhan, fokus kepada misi Tuhan, fokus kepada panggilan Tuhan di dalam hidup. Kata prajurit yang digunakan oleh Paulus di sini memang bermaksud prajurit sebagaimana pada masa itu, masa Romawi. Ya, pada zaman itu Yerusalem, Israel dikuasai oleh kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi, the Roman Empire. Dan prajurit ini juga signifikan dengan masa kita sekarang ketika kita berbicara prajurit. Dan memang demikianlah prajurit-prajurit Romawi pada masa itu. Mereka benar-benar harus berkenan kepada komandannya, kepada pemimpinnya, fokus kepada tugas kerajaan, dan tidak fokus kepada hidup mereka sendiri. Mereka meninggalkan keluarga mereka begitu jauh, para prajurit Romawi itu. Meninggalkan keluarganya, dan mereka mungkin itu juga sebuah penderitaan, tentu tidak bersama dengan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Itu juga adalah merupakan sebuah penderitaan. Tetapi seorang prajurit Romawi pada masa itu tidak memusingkan dirinya, dan mereka siap menderita. Dalam menderita, tentu saja mungkin berbicara mengenai peperangan tentu sangat tidak menyenangkan. Tetapi peperangan adalah harus mereka lakukan sebagai prajurit Romawi yang tangguh pada masa itu, ya, prajurit yang gagah perkasa, berani, fokus kepada misi dan tidak fokus kepada diri sendiri. Nah, demikian juga sebenarnya dengan prajurit di Indonesia, di negara kita. Mereka itu memiliki yang namanya sumpah prajurit, gitu ya. Mereka setia kepada negara, ya, fokusnya adalah kepada negara, tunduk kepada hukum, ya, dan juga disiplin, taat kepada atasan. Nah, ini mereka belajar taat kepada atasan, ya, sekalipun mereka katakanlah lebih hebat dari atasan, lebih pintar, lebih terampil, lebih jago berantem misalnya, tetap mereka harus taat kepada atasan, dan mereka menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mereka memegang segala rahasia tentara, segala. Itu adalah sumpah prajurit yang menjadi karakter seorang prajurit di bangsa kita seperti itu. Kurang lebih sama di setiap negara, pasti juga bicara mengenai kesetiaan, disiplin, ketaatan, penundukan, dan sebagainya. Nah, demikian juga kita di dalam menjadi seorang prajurit yang dimaksudkan oleh Paulus. Namun dalam konteks kita adalah sebagai prajurit Kristus. Namun ada nilai-nilai keprajuritan berarti yang Tuhan mau kita pelajari. Tentu ada banyak, seperti dalam sumpah yang tadi ada 5,
Nah, setidaknya ada 3 yang kita akan sama-sama bahas pada hari ini. Yang pertama, seorang prajurit itu pasti dia harus disiplin. Seorang prajurit ya disiplin dengan latihan yang keras, disiplin kapan juga harus bangun, kapan harus tidur, kapan harus berkumpul atau apel namanya, ya, ketika perkumpulan, ketika komandannya memanggil, tanpa ada jadwal atau di luar jadwal, ketika mereka dipanggil untuk bertemu atau gather di sebuah assembly gitu ya, sebuah titik poin, maka seorang prajurit tidak bisa tidak, harus segera datang, harus on time dan tidak terlambat. Pastilah ada konsekuensi ketika terlambat. Mungkin lari ke 100 kali, mungkin push up 100 kali, atau yang lainnya. Tetapi itu adalah sebuah pembentukan agar seorang prajurit memiliki disiplin yang tinggi, yang tidak kompromi dengan apapun juga. Nah, kita juga sebagai prajurit Kristus, Paulus mengingatkan bahwa kita juga harus memiliki kedisiplinan itu. Nah, kita sebagai prajurit Kristus harusnya lebih disiplin dari orang-orang yang bukan prajurit Kristus. Disiplin secara umum, yang tadi misalnya bicara mengenai keterlambatan, tentu kita sebagai prajurit Kristus tidak boleh terlambat. Ya, sebagai prajurit Kristus kita harus selalu hadir, kita harus selalu siap. Nah, dalam konteks disiplin rohani bicara mengenai kita harus disiplin di dalam kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan melalui firman Tuhan yang audio bentuknya. Nah, kita melatih diri kita untuk disiplin di dalam kehidupan rohani kita. Seperti seorang prajurit, mereka disiplin dengan pelatihan, disiplin dengan pengarahan dari komandan mereka, harus selalu hadir, harus selalu siap. Demikian juga kita harus disiplin. Justru sangat aneh kalau kita yang sebagai prajurit Kristus, kita justru tidak disiplin hidupnya. Ya. Nah, sebagai prajurit Kristus kita harus disiplin. Nah, sebagai prajurit Kristus juga kita belajar dari seorang prajurit, yaitu karakternya yang tertuang tadi dalam sumpah prajurit tadi adalah hormat dan taat sepenuhnya kepada komandan. Seorang prajurit dalam ketentaraan kepada komandannya, dia harus taat sepenuhnya. Seorang prajurit tidak bisa menolak perintah dari komandan. Dan tentu saja komandan juga mendapatkan perintah dari seorang presiden dan tidak dapat menolaknya juga. Apapun yang menjadi perintah seorang komandan, seorang prajurit, dia wajib untuk menghormatinya dan mentaatinya. Sekali lagi, sekalipun seorang prajurit itu justru pengetahuannya lebih daripada komandannya, postur tubuhnya lebih kuat dari komandannya, keahlian berkelahinya atau bela dirinya lebih jago daripada komandannya, tetap seorang prajurit tidak akan pernah melawan komandannya. Dan inilah juga yang Tuhan mau untuk kita miliki sebagai prajurit Kristus, yaitu kita juga taat, kita hormat sepenuhnya kepada komandan kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita harus hormat, kita harus taat, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita taat kepada Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita taat kepada Tuhan. Kita melihat satu contoh ketika seorang Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan firman ke Niniwe, dia tidak taat. Dia melakukan dan bahkan menghindari kota Niniwe. Tetapi Tuhan harus ditaati. Sehingga dalam tanda petik,
Tuhan tetap memaksa Yunus dengan cara Yunus mengalami berbagai hal yang kurang menyenangkan. Dia harus dijatuhkan tengah laut dan bahkan ditelan ikan besar. Namun di dalam ikan besar itu tentu Tuhan masih melindunginya, sebab ada misi Tuhan, ada panggilan Tuhan yang Yunus harus lakukan. Maka Tuhan Yesus yang adalah komandan, tanda petik, komandan kita yang sejati itu, kita harus taat sebagaimana Paulus menggambarkan kita adalah sebagai prajurit. Dan yang terakhir adalah sebagai seorang prajurit, tidak bisa tidak, dia harus selalu siap. Dia harus selalu siap. Apapun dan kapanpun komandannya memberikan perintah, seorang prajurit tidak bisa berkata, "Tunggu dulu, komandan. Saya sedang menunggu kelahiran anak saya," misalnya. Tidak bisa. Dia harus selalu siap. Dia tidak bisa berkata bahwa, "Tunggu dulu, komandan. Saya ingin membawa orang tua saya yang sakit," misalnya. Seorang prajurit dia harus berkata, "Siap." Demikian juga kita dengan Tuhan, harus selalu siap untuk Tuhan. Nah, sebuah pertanyaan yang sederhana, apakah kita selalu siap? Hal yang sederhana saja, seperti apa yang sudah kita miliki selama ini di dalam 3R, yaitu readiness, selalu siap. Apakah kita selalu siap? Apakah kita untuk memulai kelas atau memulai MD, kita sudah siap dengan laptop yang sudah fully charged atau terkoneksi dengan kabel? Apakah kita sudah selalu siap dengan materi yang akan kita gunakan? Atau ketika akan dibutuhkan, kita masih sibuk mencari-cari? Nah, ini adalah sebuah sikap siap yang Tuhan mau kita miliki. Seperti seorang prajurit yang selalu siap, yang tidak memusingkan dengan dirinya sendiri. Dia fokus kepada perintah komandan, baik tidak baik waktunya, dan bahkan siap untuk menderita. Dan tentu saja dalam konteks sebagai prajurit, kita tidak berperang, kita tidak melawan musuh, kita sebagai prajurit Kristus tidak melawan saudara seiman atau bahkan orang yang tidak seiman. Tetapi sebagai prajurit Kristus, kita memiliki karakter-karakter disiplin, kita memiliki ketaatan, kita memiliki sikap yang selalu siap kepada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.